There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk menjaga kebersihan rumah aku tentunya harus selalu konsisten beres-beres rutin setiap hari. Nah, kali ini aku mau beres-beres seluruh rumah lebih detail lagi. Dari mulai spraynya mau aku cuci. Spraynya itu kan warna putih, jadi cepet banget kotor. Dan memang itu sengaja ya teman-teman. Jadi aku memang sekarang ini lebih suka dengan warna yang putih. Soalnya kalau kotor itu langsung kelihatan, jadi bisa langsung dicuci. Kalau dulu aku berpikir spray itu maunya yang berbunga-bunga gitu, warna-warni banyak corak biar kalau kotor nggak kelihatan. Padahal justru yang kotor itu harus kelihatan. Soalnya di sana kan berkembang kuman-kuman yang tidak pernah kita ketahui bagaimana bentuknya. Tapi kalau kita tahu kotor berarti kita pun bakal merasa jijik kalau misalkan menggunakan. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau kebanyakan spray aku itu sekarang warna putih. Pengen juga mengesankan kamarnya itu jadi kayak hotel. Soalnya aku ini kan ibu rumah tangga yang pagi di rumah, siang di rumah, malam di rumah. Yang setiap harinya itu di rumah pastinya bosan kalau misalkan suasananya itu aja. Makanya sering banget ya aku makeover atau ganti posisi perabotan, misalkan geser-geser kayak gitu ya teman-teman. Oh iya, di sini pun aku mau berbagi tips sedikit tentang kebersihan rumah, terutama menghilangkan debu-debu. Jadi untuk sebagian orang ada yang sensitif terhadap debu. Kalau misalkan terkena debu sedikit aja langsung bersin-bersin. Nah itu dialami sama suami aku. Makanya kalau beres-beres di rumah udah nggak pakai kemoceng lagi sekarang. Jadi cara untuk menghilangkan debu, terutama di rumah ada yang alergi, kita langsung aja basahi lap. Lapnya itu langsung dilapkan ke permukaan, seluruh permukaan meja, lemari, atau pintu. Nah jadi jangan menggunakan kemoceng. Kalau kemoceng itu hanya memindahkan debu aja, nantinya bisa terbang lagi ke situ. Kalau menggunakan lap basah, si debunya itu langsung nempel ke lap yang tadi. Nah kemudian kalau siang hari usahakan pintu atau jendela itu ditutup, terutama yang rumahnya deket jalan. Aku juga deket jalan, cuma bukan jalan raya. Kalau pagi-pagi itu subuh langsung aku buka semua pintu, daun pintunya itu dua-duanya aku buka supaya udara yang segar masuk. Tapi kalau misalkan udah agak siang sedikit, pintu-pintu sengaja aku tutup. Yang pertama itu untuk menghindari debu-debu. Dari luar kan sekarang panas banget ya teman-teman. Di tempat aku itu nggak ada hujan gitu. Udah hampir dari Lebaran kemarin, Idul Adha sampai sekarang itu nggak ada hujan. Nah selain itu juga kalau siang hari menutup pintu sama jendela itu biar udara yang dingin tadi pagi masuk itu diem gitu di dalam. Kemudian kita tutup jendela sama pintunya, akhirnya mereka terperangkap di dalam, membuat suasana rumah itu jadi sejuk gitu. Kalau nanti buka lagi sore hari, kalau sore hari udaranya agak sedikit lumayan ya teman-teman. Nah posisi rumah aku juga ini tuh kayak berada di tusuk sate gitu ya teman-teman. Jadi berada di 2 jalur jalan yang besar yang dilalui sama mobil, ada juga jalan gang yang di pinggir rumah aku. Jadi dikelilingi sama jalan dua-duanya. Makanya angin itu suka kencang banget, jadi mentoknya itu di rumah aku ya teman-teman. Nah kalau misalkan yang punya AC di rumahnya itu juga harus dan penting banget dibersihkan secara rutin. Soalnya kan AC itu bisa bisa menyedot debu-debu juga. Jadi lama-kelamaan kalau misalkan udah penuh, udah kotor, itu AC-nya juga kurang dingin. Jadi lebih baik memang rutin gitu dibersihkan atau dicuci. Nah begitu juga dengan perabot-perabotan kayak lap, kemudian kayak set, karpet. Itu adalah perabot-perabotan
yang benar-benar jadi tempat empuk itu, sasaran empuk untuk debu-debu yang hinggap di situ. Makanya kalau karpet nggak dicuci pun minimal dipakum ya teman-teman. Nah, yang harus kita bersihkan juga adalah celah-celah lubang udara. Teman-teman, di lubang udara rumahnya itu ada ini kan, suka ada kawat untuk nyamuk. Nah, itu biasanya lama-kelamaan tuh penuh sama debu. Nah, itu juga harus kita bersihkan. Nah, ini juga semuanya aku udah lap-lap, semuanya lemari ini juga sama. Jadi kalau misalkan sehari aja nggak dilap itu bisa numpuk. Nah, kemudian kalau lantai itu harus rajin kita pel. Aku ngepel pasti setiap hari 1 kali. Dan itu pun bisa membantu membersihkan debu-debu di rumah. Jadi kadang-kadang kan kalau nyapu, misalkan nyapu kayak gini nih, itu hanya debunya itu terbang gitu. Lama-kelamaan bakalan hinggap lagi di keramik atau di tembok atau di furniture. Nah, kalau misalkan kita langsung pel, udah hilang semua debunya, nempel di kain pelnya. Jadi untuk nyapu kayak gini sebenarnya hanya membuang sampah-sampah yang gede kayak kertas, kemudian pokoknya yang gede-gede aja. Kalau debu-debunya itu hanya terbang dan nanti bakal turun lagi gitu ke bawah atau hinggap lagi di tempat-tempat. Kalau misalkan di rumah teman-teman itu memelihara hewan peliharaan kayak kucing, itu pun harus dipelihara dengan baik, dimandiin biar debu-debunya itu atau bulu-bulunya itu sehat gitu ya teman-teman. Kalau aku di rumah memang nggak punya kucing, tapi kalau kucing itu banyak berdatangan. Kadang-kadang sehari ada 4 pada tidur di rumah. Cuma memang kalau malam hari itu nggak pernah dimasukin ke dalam rumah. Takutnya kan buang kotoran di rumah gitu ya teman-teman. Nah, setelah aku beres-beres ternyata datang ini keramik. Jadi aku tuh rencana mau ngerenovasi dapur yang lama ya teman-teman. Itu udah lama, udah pada copot keramiknya. Insya Allah ini dalam rangka nyicil, baru beli keramik dulu. Jadi aku simpan di sini biar lebih aman. Soalnya kan aku punya anak-anak kecil, kalau nyimpannya sembarangan nanti bisa rusak. Nah, keramiknya itu benar-benar keramik yang udah lama banget aku idam-idamkan. Jadi banyak banget di Instagram kayak gitu ya teman-teman, model dapur yang keren-keren. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan aku segera terkabul, walaupun sekarang lagi nyicil-nyicilnya. Alhamdulillah kalau misalkan kita punya keinginan, insya Allah lama-kelamaan keinginan tersebut bakalan terkabul. Aku juga dulu sama, pengen banget ngerenovasi. Aku tuh selalu ngebayangin ya teman-teman. Jadi misalkan lihat-lihat yang punya orang, ih bagus banget. Nah, dalam hatiku pengen banget kayak gitu. Lama-kelamaan berikhtiar kayak gitu, meski harus nabung. Dan lama-kelamaan bisa terwujud dari mulai makeover ruang tengah, kemudian kamar. Dan insya Allah nanti mau ngerenovasi dapur. Kalau dapur nggak di makeover, pengennya direnovasi total, ganti keramiknya gitu. Karena keramik yang lama itu benar-benar udah kotor banget ya teman-teman, udah rusak. Nah, ini lanjut aku nyuci baju-baju yang kotor banget. Tadi ada baju anak aku kemarin waktu ke Sukabumi, ke pondoknya. Aku melihat bajunya itu kotor. Mudah-mudahan dengan natrium perkarbonat ini bisa bersih, karena aku udah beberapa kali membersihkan menggunakan ini ya teman-teman. Kemarin aku tuh beli 3 kilo. Kalau pertama itu coba-coba belinya 1 kilo. Jadi handuk yang dekil kumal kita rendam. Memang perendamannya itu lama, sekitar 2 hari gitu. Tapi jangan pakai sabun dan insya Allah nggak bakalan bau. Cuma baunya bau natrium perkarbonat aja. Nah, ini aku beli 3 kilo sewadah gini untuk jaga-jaga aja di rumah. Soalnya ini tuh udah kebukrian banget. Bisa menghilangkan terutama baju-baju yang udah dekil itu bisa langsung bersih lagi.
Tapi aku juga nggak tahu ya teman-teman, apakah yang tadi bekas spidol itu bisa luntur apa enggak. Ini hanya coba-coba aja. Nah ini udah handuknya. Kalau untuk handuk aku menggunakan air panas. Jadi handuk yang dekil itu juga sama dari pesantren anak-anak kemarin aku bawa. Nah sekarang baru aku cuci, soalnya ininya baru datang. Nah baju ini juga mau nyobain menggunakan air panas, karena air panas itu kan bisa membantu untuk melunakkan noda-noda yang membandel. Tapi setelah aku celum-celumin kayak gini gak ada perubahan sih, mungkin harus direndam beberapa hari. Oke lah, sekarang aku mau rendam semuanya, spray sama sarung bantalnya juga sama, itu udah dekil. Jadi mau aku rendam. Perendamannya itu kalau untuk spray itu untuk bisa semalaman, tapi kalau untuk yang kotornya itu banget bisa 2 malam ya teman-teman. Nah kalau ini spray yang putih tadi, sekarang aku pilih-pilih. Di sini tuh harus banyak wadah gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman mau beli, banyak banget di Shopee, nanti linknya juga mau aku kasih. Ini harganya murah, sekitar kalau sama ongkir itu hampir 40 ribuan. Kita bisa beli dalam jumlah yang agak sedikit banyak biar sekalian ongkirnya ya. Nah ini kalau untuk spray itu aku tidak menggunakan air panas, takutnya spray itu cepat rusak gitu. Kalau handuk biasanya lumayan kuat gitu, jadi menggunakan air panas juga itu bisa masih kuat, nggak bakalan rapuh. Kalau untuk spray takutnya cepat sobek gitu ya. Nah ini 1 baskom aku peruntukan spray. Jadi kalau merendam, usahakan merendamnya itu harus semuanya kerendam, jangan muncul ke permukaan. Natrium perkarbonat ini lama-kelamaan jadi kayak ada tekanan gitu ya teman-teman. Baju yang kita rendam tuh bisa-bisa muncul gitu ke permukaan. Makanya jangan sampai terlalu penuh. Jangan lupa juga untuk menggunakan sarung tangan, soalnya ini pastinya keras ya, lebih keras mungkin dari yang biasa aku pakai untuk membersihkan, yaitu soda kue atau citron. Nah ini sore harinya ya teman-teman, aku dapat kejutan dari kakak sama umi aku sama adik aku, semuanya pada datang ke rumah bawain kue ulang tahun. Karena kemarin kan tanggal 7 Juli, alhamdulillah ulang tahun aku yang ke-37. Dikira aku saudara-saudaraku itu udah lupa gitu, atau karena aku kan udah tua gitu, nggak usah lah di kayak gini, di surprise kayak gini. Tapi memang yang namanya orang tua sama saudara itu pastinya selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Nah ini anak aku lumayan rewel, dia itu baru bangun tidur, tapi akunya masih tanggung itu ya teman-teman, mau ngeberesin masak-masak. Jadi ada acara makan-makan, kemudian besok paginya juga mau ada acara makan-makan sama ibu-ibu pengajian, sedikit syukuran gitu ya teman-teman. Nah ini aku masak daging kurban yang kemarin masih sisa lumayan. Jadi karena di keluarga aku itu banyak yang kurbannya, hampir suami kurban, kemudian kakak-kakaknya juga banyak, dan kebagiannya juga alhamdulillah lumayan banyak. Dan insya Allah ini pun mau aku masak semuanya biar nanti bisa kemakan sama ibu-ibu pengajian. Alhamdulillah kumpul-kumpul seperti ini tuh rasanya seneng banget ya teman-teman, berkumpul sama ibu-ibu pengajian. Jadi walaupun aku sibuk di rumah, alhamdulillah masih bisa nyempetin yang namanya ngikutin pengajian walaupun nggak full ya. Kalau orang lain mungkin udah full dari Senin sampai Minggu itu tiap hari ngikut. Kalau aku sekarang baru ikut di pesantren ini
Jadwal pengajiannya itu hari Sabtu, kemudian deket rumah hari Selasa sama hari Minggu, jadi cuma 3 hari. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu bisa setiap hari menambah-nambah ilmu ya teman-teman. Alhamdulillah videonya itu udah hampir selesai. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.